blended learning. Berat tak bisa. Kaget aku kirim lagi filenya. Blended learning. Masih ada tidak kamu filenya? Modul 3 tuh lah masih. Iya. Kirim lagi. Itu banyak ada materinya. Enggak, dikit. Banyak ini paling banyak neuroscience. Apa dah besok? Enaknya gitu minggu besok kita nampil tuh pas di konsep. Ini baru cuman konsepnya ya, pengertian, karakteristik, Konsep, karakteristik sama merancang. model. Ini apa? Karakteristik model. Itu modulnya modul sama isi materinya. Pokoknya satu dulu aku kerjain. Kaget lah. Berarti tinggal poin 3 doang, Pan. tinggal model sama penerapan. Aku akan mengerjakan desain, gue bilang kayak itu kan. Kan desain kemarin kan aku kerjain sedikit kan, jadi aku tambahin lagi. Begini udahlah, biar Nabiullah yang ngerjain, udah aku Aku kan mau lanjutin ini kan waktu ini yang ngisi kan. kok Oh, masih kosong. lah. Dia aku nggak tahu Kok kan. pasti lagi? Hah? Ini kan itu masih satu Dia kan bawahnya banyak. Aku tuh mau masih kosong terus aja lah. Aku pikir kamu sengaja ngirim kerangka. Apa yang dilanjuti ya, Bil? Iya, Nabila kok ada ngomong, aku memang aku buka lah. Tuh kira karena tuh aku yang kamu sengaja ngirim kerangka doang kan. Jadi nantilah aku Aku kan masih kalau gitu. kirim kerangka aku udah bilang suruh lanjutin Bin Nabila. Siapin? Apa ya yang dilanjutin? Nabila diam-diam baik. Bisa aku bisa aja lah. Coba bilang langsung gue kirim Bil itu tadi. Ya Allah. Nggak tahu Apa aku loh. ada enggak kalau itu? Jadi kayak aku buka matematika yang dikirim Irfan kan. Kok kosong ya makalahnya begitu. Nggak ada isinya yang dikirim ke grup itu. Aku Ada ada bukunya aku buka kan. Loh, isinya cuma bener-bener cuman subjudul doang kerangka. Kok kosong? Emang salah kirim? Iya gitu akhirnya tadi pagi dia bilang. Dia tuh kayak gitu nih, kadang ada yang kesimpan tuh, tapi enggak yang kesimpan tuh udah terkirim. Iya kayak Malah itu. terkirim yang kosong kan? Sering kali kayak gitu kan? Ini juga pernah. Mungkin Tapi aku asik aku. mungkin itulah habis ngerjain belum ku pencet save langsung ku kirim. Kirim. Soalnya kan aku memang habis bikin kerangka tuh udah aku save kan, terus aku tuh itu lanjutin bikin isinya, mungkin tuh aku lupa aku save lagi, Langsung kirim. terus aku kirim. Ini makanya juga aku aku mikir kan. Aku mikir kayak ini apa yang mau ditengok nggak ada isinya. tuh aku tengok lagi, oh kosong lah. Mending dia ada tulisan itu gak ada sama sekali yang dikirim Aisyah. Kosong tuh halaman doang. Karena kosong? Iya, benar-benar kosong. Ternyata disimpan tuh bukan yang tersimpan dikirim, yang simpan baru tuh yang terkirim. Jadi banyak tuh kosong. Bener-bener gak ada Aku tulisan. pikir dulu, kok kosong? Gak tau gimana isinya. Kalau aku panik tuh lah, aku tak tahu. Aku lah panik juga lah itu tuh, masalahnya tuh kirim tuh kosong. Mana banyak banget itu. Nah, itu kemana kesimpulannya gitu? Nah yuk kita mulai. Apa Jadi tadi? Jadi pengertian. materinya tentang pembelajaran blended learning, model pembelajaran blended learning. Iya, aku nggak nampak loh. Ini ada modelnya sih. Model pembelajaran ini. Jadi yang nak dibahas tuh apa? Kayak konsep dari pembelajaran blended learning, karakteristik model pembelajaran blended learning, model-modelnya, terus cara merancang model pembelajaran blended learning juga di kelas kayak gitu. Blended learning itu. Tapi ini ada modelnya nah. Modelnya satu model Pembelajaran rotasi, yang mengombinasikan Blended antara tuh pembelajaran campuran online dia. dengan pembelajaran model konvensional tatap muka. kelas, Jadi model kayak kelas memadukan private, classroom. dua Dia tuh kayak konsep kalau belajar. pembelajaran blended learning tuh kayak ada pembelajaran berbasis online sama tatap offline muka. kan kayak gitu. Nah dia tuh campuran. Ini gak sih yang kayak kan blended tuh campuran dia. Jadi mah dipaduin pembelajaran online sama Itu biasa dipakai di SD juga. Hampir sama kayak kita ini kan gak sih? waktu iya kayak gitu. Jadi kita kan kan ini, di SD kan kita waktu ada COVID mandiri, itu kan itu rata-rata memang pembelajarannya blended learning. Ada yang offline sama yang online gitu kan. Tapi kayaknya lebih efektif kalau offline ya. Offline, tapi kan karena memang ada sesuatu hal kayak kemarin lagi covid kan, makanya ada online. Jadi ini ada merancang modul ini kita buat modul gitu. model. Merancang model. Model maksudnya tuh kayak mana Nah, modelnya tuh mau gimana untuk di pembelajaran di cara kelas di pembelajaran Berarti kita yang merancang gitu. Iya, kita merancangnya. Nih, ada 3 alasan mengapa guru memilih untuk menggunakan model blended learning. Yang pertama tuh
meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Tuh, jadi pembelajaran blended learning ini dapat memungkinkan untuk diaplikasikannya berbagai macam strategi pembelajaran yang tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran konvensional. Kalau yang keduanya, meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran blended learning ini dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas siswa dalam memperoleh pengalaman belajar dengan memperluas jangkauan sumber belajar yang tidak terbatas hanya pada area ruang kelas. Yang ketiga tuh meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Jadi kayak lebih efisien penggunaan dana, waktu baik dari guru maupun peserta didik dari pembelajaran blended learning. Kayak contohnya kayak kita kan belajar kan kayak dosennya kayak bisa ke sini, jadi kayak online back gitu kan. Jadi kayak bisa menghemat waktu juga dah sih, kayak tidak perlu jauh-jauh datang ke kampus kayak itu. Jadi kan di tujuan rumah pembelajarannya gitu, nah. di hari ini Lebih tetap efisien, tercapai juga. iya tetap tercapai. Kayak tetap terlaksana walaupun nggak secara langsung. Kan itu termasuk lebih menghemat waktu juga kan, kita nggak payah jauh-jauh ke kampus kayak gitu. Nah bisa di rumah sudah belajar. Di era digital kayak gini memang gitu sih pasnya. Worth it. Terus itu ya kita bagi anu beda, bagi materi B nyari beda. Terus karakteristik pembelajaran blended learning tuh kan ada 3 dah. Yang pertama tuh model blended learning yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan juga menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yolah kan ya juga online gitu dah ya, jadi lebih mengutamakan Teknologi iya, apalagi dari teknologi. abad 21 kayak gini kan. Terus yang kedua tuh model pembelajaran blended learning yang merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung atau tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Sistem online tuh sama kayak Zoom. Iya Zoom. Bisa kan bisa pakai Zoom, bisa pakai Jadi Google itu- Meet kan. Oh iya Google Meet kan juga sering dak ya. Guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Mendukung. Di rumah jadinya tuh kayak orang tuanya juga bisa tahu gitu, oh anaknya belajar ini gitu. Tapi Nah, anaknya Juga bisa mendukung udah dari masuk segi Zoom. ini juga fasilitas Iya, ke anak fasilitasi Untuk anak yang gadget. kelas Iya. rendah itu bisa udah. Tapi kalau untuk anak kelas rendah itulah perlunya dampingan orang tua tuh untuk mendukung anaknya, kan bisa didampingi sama orang tua kan. nggak sendiri gitu, ada pendamping. dari kafe itu juga terdapat model pembelajaran misalnya ada beberapa model yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pembelajaran online dan tatap muka dalam pembelajaran blended learning. Banyak sih, ada yang pertama tuh ada model rotasi, yang dimana model ini peserta didik akan diatur untuk bergantian menempati pos-pos kegiatan pembelajaran yang telah disediakan. Misalnya akan ada pos untuk kegiatan diskusi, mengerjakan proyek, tutorial secara individual, dan mengerjakan tugas atau latihan. Kayak berpindah tempat Tempatnya tuh beda-beda Berbeda-beda. gitu ya, pindah-pindah. Kayak biasa kan kalau kita diskusi kayak udah suka tempat tuh ya untuk ngerjain semuanya. Kalau ini beda-beda ada tempatnya dewek gitu ya. Sesuai sama namanya lah, rotasi. keadaan Rotasi, lebih kecil gitu. putaran gitu. Ada juga model kelas yang dimana berbeda dengan model kelas restitusi, yang dimana perpindahan atau perputaran yang dilakukan peserta didik masih berada dalam satu ruangan yang sama pada model kelas, yang dimana peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruang ke ruang lain. Kalau tadi perpindahan tempat, ini perpindahan ruang ya, beda juga. Iya kan, ini kan dia masih masuk ke model rotasi. Model rotasi itu ada beberapa model kelas salah satunya. Oh iya, ini tadi kan satu model rotasi. Terus model rotasi itu ada model, Model kelas dalamnya ada gitu. model kelas lab, terus ada model kelas flipped kelas Model rotasi individu. Kelas rotation. flex. Nah, yang model kedua tuh baru model kelas flex. Iya. Dilakukan secara online sehingga pembelajaran bersifat sangat fleksibel. Oh, jadi kayak dia tuh lebih banyak pembelajaran online-nya daripada ini ya, offline-nya. Offline. Pada model kelas ini, guru dapat berperan sebagai fasilitator melalui sesi diskusi, pengerjaan proyek dalam kelompok, maupun tutoring secara individu. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran berdasarkan hasil pantauan aktivitas pembelajaran online yang telah dilakukan.
Nah, yang ketiga baru model self blend. Pada model ini peserta didik dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan Tuh, dalam merancang pembelajaran blended learning itu pengajar perlu menguasai cara mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Oh, itu dipadukan yo. Kemampuan perlu dikuasai dalam mengintegrasikan kedua pembelajaran ini yaitu kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik, teknik mengajar, dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok. Terus kemampuan mengembangkan interaksi secara online serta dapat mengaplikasikan kombinasi ketiga kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model blended learning. ini apa nih Unsur-unsur ini Satunya itu mengintegrasikan pembelajaran dengan pembelajaran tatap muka. Oh, unsur-unsur model pembelajaran blended learning tuh yang pertama online integration, yang kedua data praktis, online interaction sama personalization. Ya, personalisasi peserta didiknya itu tidak sih. Nah, kayak menyusun aktivitas pembelajaran, ada poinnya. ada 3 komponen yang penting harus dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Standar capaian dan Oh, berarti ini 3 komponennya. Iya, Nah, komponen pertama kan standar capaian dan tujuan pembelajaran. penilaian. Enggak, ini udah ada. Betul, Mi. Tidak, itu bagiannya. Udah, Mi. Nah, ini B ini, nah ini Dalam mengintegrasikan tuh Oh, ini nah yang biru tadi yang warna-warna nih. Nah, tujuan Apa? pembelajaran, penilaian sama kegiatan pembelajaran. Nah, Poinnya. ini poin dari ini. Iya, iya. Ini Nami sama Standar nih. capaian. Ialah 3 komponen penting harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan Kan ada aktivitas 3 standar capaian. Oh iya, standar penilaian, capaian, penilaian sama kegiatan penilaian, pembelajaran. kegiatan pembelajaran. Ada 3 poinnya. terus yang ketiga itu evaluasi. Lu tengok ini. Itu awal evaluasinya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran blended learning. itu ada kegiatan online. Bikin mana evaluasinya? Ini maksudnya Ini contoh pertanyaan untuk evaluasi. Oh, contoh. Terus yang keempat ada program aplikasi atau platform. Biasanya kalau anu tuh menggunakan pembelajaran model blended learning tuh kayak mana gitu nah? Emang dari Zoom gitu ya? Enggak, tapi bisa juga nah. Edmodo bisa. mode bisa. Mode kan dia untuk ngirim-ngirim tugas gitu lah. Google Group. Buat gos Itu apa? aplikasi yang LMS ya. LMS iya. e-learning. Yaitu ya guru dapat mengunggah konten dan materi belajar. Kayak kita kan kita Bisa mengunggah media pembelajaran. mau pakai LMS tuh. Edmodo. Ada juga Edmodo bisa juga ya komunikasi dengan siswa dan orang tua siswa. Ada untuk diskusinya itu ya. Iya. Nah, kira-kira boleh ini aja. Terus ada Google Group, Gmail, Drive, kalender, Classroom bisa juga biasanya. Iya, bisa. Banyak nih poin-poinnya. Grup, forum, tuh kan. Forum diskusi. Di forum diskusi juga ada tadi tuh poin forum diskusi. Enggak, forum diskusi tuh ini bukan anu. Udah Forum kayak diskusi untuk bisa kita ini tugas ini
Nah, bagi-bagilah lagi slide-nya. Aku slide materi pertama. Dengan kedua ada berarti aku. Oke. Moderatornya siapa? Basing lah. Aku Aisyah. Oke, coba weh. Tugasku belum selesai terjawab. Aku jelasin karakteristik sama model yang pertama, Bae. Model rotasi. Mai, kamu yang mana, Mai? Aku nak karakteristik tadi. Oh, karakteristik. Iya, karakteristik B. Sama yang model nomor 1, Mai. Jadi aku. Bisa 5 mana? Lanjutan model itu. Sama? Udah itu doang. Menentukan rancangan. Berarti aku karakteristik sama model yang satu. Model yang pertama nih, ha. Model Aku terus lanjutan model. Oh, Halimah model sampai selesai. Banyak Ha-ha. model, yang model. Berarti aku yang menentukan rancangan ya. Iya. terus lain oh menentukan rancangan ini sampai akhir. Itu yang terakhir banyaknya enggak? Siapa yang baca terakhir? Kau. Yang mana yang belum? Slide berapa yang belum? Katanya aku yang menentukan. Pagi gua tuh sama Nabila tuh. Apa Pada bagi tuh dua yang aku? ini deh. Slide terakhir siapa? Bukan Slide yang terakhir. model. Slide terakhir yang mana nih? Karakteristik yo. Yang evaluasi pembelajaran model blended Nah, aku learning. menentukan yang ini aku, Be. Mano tengok yang terakhir Mano? Yang kemampuan yang perlu dikuasai dalam integrasikannya aku, Bae. Kayak yang Oh, berarti aku selanjutnya lanjutannya. yang nomor 1, 2, 3, 4 ini baru Nabila, Be. Ya, ya. Mana alatnya? Kenapa nih? Jadi aku slide pertama tadi lah yo. Mau mulai tak Bang? Mai itu dipindahi ke awal, Mai. Hah? Dipindahi ke awal kamu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat, Mai. Selamat malam semuanya. Yang terhormat,
Itu Bapak DRS, Sarial MPD, PhD, dan Ibu Indonesia MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran di sekolah dasar, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia, rahmat, dan inayahnya kita bisa berkumpul kembali dalam pelaksanaan kita melalui ruang Zoom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM AHIR 047 selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri dengan NIM AHIR 047, Nabila Salsabila dengan NIM AHIR 048, Mehelia Anggrini dengan NIM AHIR 049, dan Halimatus Sa'diyah dengan NIM AHIR 050. Dia di mana? Iya, parah, ada nama aku, Mi. Sakitnya hati aku. Alimah. Alimah. Tanggung jawab kau. Ada tak sih mungkin, tapi tidak nampak. Jahat nian. Ada di bagian bawah tuh. Coba keciin. Apa lo? Di mana ada nama kamu? Kebuangin nama dia nih. Ya Allah, di ujung sekali emang dibikinnya. Itu tidak usah buat jarak. Itu Dikeciin nah, baik. ada tuh. Jaraknya tuh Dikeciin. nah. Bisa tuh dikeciin. Itu ngapa dibesain? Dikeciin gitu loh dari samping. Udah tuh panjang. Capek banget. Padahal di itunya itu loh, pas loh aku bikinnya. Itulah. Masuk Ih, semua. nanti aku. Pindah ke PPT kok jadi kayak gini. Aku kira hubungan kita spesial, Mi. Udah banyak Astagfirullahaladzim. nyamuk. Mobil Kecil, dia. mah. Tinggallah muka kafir dia. Aku di Koni. Nampak tak? Enggak. Kau ngapain? Pacaran Pak Dikoni? Indah, Menemani latihan ayam hari. matian kah? Enggak. Ini kayak mana kembalinya nih? Nah, lanjut udah. Capek kan aku nih. Dah. Dah selesai. Go, lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NIM AHIR 047 selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Nah, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri dengan NIM AHIR 047, Nabila Salsabila dengan NIM AHIR 048, Mai Heli Anggrini dengan NIM AHIR 049, Halimatus Sa'diyah 050, dan Firdia Tri Agustin dengan NIM AHIR 051. Nah, rangkaian yang akan kita lewati pada presentasi hari ini yaitu pertama pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kita dengan membaca bismillah terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk penyampaian materi mengenai pembelajaran blended learning, pada poin pertama yaitu konsep pembelajaran blended learning itu akan disampaikan oleh Saudari Mai Helia. Kepada Saudari Mai, saya persilakan. Firdia. Maaf. Poin pertama itu konsep pembelajaran blended learning itu akan disampaikan oleh Saudari Firdia. Kepada Saudari Firdia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu konsep pembelajaran blended learning.
Blended learning terdiri dari kata blended atau kombinasi atau campuran dan learning atau belajar. Selanjutnya, konsep pembelajaran blended learning. Yang pertama, model pembelajaran blended learning adalah suatu model pembelajaran yang mengkombinasikan metode pengajaran face-to-face dengan metode pengajaran berbentukan komputer baik secara offline maupun online untuk membentuk suatu pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran blended learning adalah untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang paling efektif dan efisien. Blended learning juga sering didefinisikan sebagai sistem belajar yang dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran face-to-face dengan pembelajaran bermediasi teknologi atau teknologi mediated instruction. Selanjutnya, konsep pembelajaran blended learning. Ada 3 alasan utama mengapa guru memilih untuk menggunakan model pembelajaran blended learning. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Alasan yang kedua, yaitu meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Baiklah, itulah tadi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Vidya. Selanjutnya mengenai materi karakteristik pembelajaran blended learning itu akan disampaikan oleh Saudari Mai kepada Saudari Mai, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik pembelajaran blended learning. Karakteristik pembelajaran blended learning ada 3. Yang pertama, yaitu model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yang kedua, model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung atau tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Yang ketiga, guru dan orang tua memiliki peran yang sama penting, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada model rotasi atau rotation model. Nah, pada model kelas ini, peserta didik akan diatur untuk bergantian menepati pos-pos kegiatan pembelajaran yang telah disediakan. Terdapat beberapa model kelas yang termasuk pada kategori model rotasi atau rotation model. Yang pertama yaitu model kelas station rotation. Nah, model pembelajaran ini memiliki beberapa tempat atau perhentian atau station, di mana peserta didik dapat kesepakatan atau arahan dari guru pada salah satu perhentian station. Peserta didik dan guru dapat saling berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui oleh peserta didik. Yang kedua, model kelas lab wall group rotation. Nah, pada model kelas lab atau wall group rotation ini, peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Dan yang ketiga, model kelas flipped atau flipped classroom. Pada model pembelajaran ini, sebelum kelas dimulai, peserta didik akan mendapatkan pengajaran secara langsung melalui video secara online. Sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya, serta dapat meminta bantuan melalui kegiatan diskusi di kelas. Yang terakhir, yaitu
model rotasi individu atau individual rotation. Pada model ini, siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. Jadwal ini dapat diatur baik oleh guru maupun diatur secara online. Model rotasi individu berbeda dengan model rotasi yang lainnya, karena peserta didik tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mai. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai model kelas flag itu akan disampaikan oleh Saudari Halimah. Kepada Saudari Halimah saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya sini akan melanjutkan tentang model-model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran. Model yang kedua yaitu model kelas flex. Nah, pada model kelas flex ini, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online sehingga pembelajarannya bersifat sangat fleksibel. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kecepatan belajar masing-masing. Pada model kelas ini juga guru berperan sebagai fasilitator melalui sesi diskusi, pengerjaan proyek dalam kelompok, maupun tutoring secara individu. Kunci dari model kelas flex ini adalah guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang sangat fleksibel bagi peserta didik, namun tetap ada interaksi yang bermakna antar peserta didik dan guru selama kegiatan pembelajaran. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu model safe blend. Nah, pada model ini, peserta didik dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. Model yang keempat yaitu model enrich virtual. Nah, pada model kelas ini, program pembelajaran dibagi menjadi dua sesi, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Pada awalnya, model ini sepenuhnya adalah model kelas online. Namun, pada perkembangannya ditambahkan model blended learning untuk memfasilitasi peserta didik melalui pembelajaran tatap muka. Yang kelima yaitu memilih model kelas yang sesuai. Guru dapat memilih dan menggabungkan beberapa model kelas dan disesuaikan dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Misalnya, jika ingin memfokuskan suatu pembelajaran pada sesi pembelajaran tatap muka, maka dapat digunakan model kelas flip. Jika guru ingin membentuk beberapa kelompok kecil dalam pembelajaran, sehingga dapat memaksimalkan interaksi dengan peserta didiknya, maka guru bisa mengambil model kelas station rotation atau lab rotation. Sebaliknya, jika guru ingin fokus untuk membelajarkan peserta didik secara online, maka dapat menggunakan model kelas flex. Proses penyusunan kegiatan belajar masing-masing model blended learning ini disesuaikan dengan beberapa karakteristik seperti fasilitas belajar, ketersediaan akses terhadap teknologi, usia, dan kemampuan peserta didik, serta durasi jam pelajaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu menentukan rancangan pembelajaran blended learning yang tepat. Slide selanjutnya. Nah, dalam merancang model pembelajaran blended learning ini, pengajar perlu menguasai bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Beberapa kemampuan perlu dikuasai dalam proses mengintegrasikan kedua pembelajaran ini, diantaranya yaitu kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik, teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok, kemampuan mengembangkan interaksi secara online, serta yang terakhir yaitu dapat mengaplikasikan kombinasi kegiatan kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model blended learning. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Halimah.
Selanjutnya, materi mengenai menentukan rancangan pembelajaran blended learning yang tepat itu akan disampaikan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi menentukan rancangan pembelajaran blended learning yang tepat. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang menggunakan model blended learning adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan konten atau materi pembelajaran, peserta didik dengan guru, serta interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Terdapat beberapa unsur selanjutnya adalah terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Yang mana sih Mbak ini di makalah? Mai 5. Baca yang di PPT itu beda, Bil. Tapi beda sama di makalah. Yang di PPT beda, kayak kesimpulannya juga panjang. Ini yang terdapat beberapa unsur model pembelajaran blended learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Nah, Ya, baiklah saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai menentukan rancangan pembelajaran blended learning yang tepat. Di sini terdapat beberapa unsur model pembelajaran blended learning yaitu yang pertama mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang menggunakan model blended learning adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan konten pembelajaran, peserta didik dengan guru, serta interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Guru yang mengaplikasikan model blended learning akan lebih mudah memfasilitasi peserta didik secara individual maupun dalam kelompok kecil dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Hal ini karena sebagai penyampaian materi atau sesi diskusi telah dilaksanakan dalam sesi pembelajaran online sehingga guru memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik secara individual maupun dalam kelompok kecil saat sesi pembelajaran tatap muka. Yang kedua, guru memiliki kesempatan untuk dapat menilai kinerja, kemampuan, dan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Unsur yang kedua yaitu menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Terdapat 3 komponen yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran, yaitu yang pertama, komponen standar capaian dan tujuan pembelajaran. Standar capaian pembelajaran ini ditentukan oleh kurikulum nasional dan menggambarkan secara umum hasil yang harus dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran. Ketika merancang suatu kegiatan pembelajaran akan lebih baik jika standar capaian pembelajaran diuraikan menjadi beberapa tujuan yang lebih spesifik yang dapat dicapai melalui satu kegiatan pembelajaran. Komponen selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman materi dan kemampuan peserta didik serta menentukan apakah peserta didik telah mampu mencapai standar capaian dan tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran juga dapat dilakukan penilaian terhadap proses, keaktifan, dan partisipasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran model blended learning. Selama kegiatan belajar berlangsung, alangkah baiknya jika guru membuat catatan mengenai hal-hal penting yang terjadi dan perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Guru dapat menggunakan contoh pertanyaan-pertanyaan seperti kegiatan mana saja yang berhasil berjalan dengan baik, apakah data penilaian telah digunakan sebagai acuan untuk merencanakan kegiatan belajar, apakah guru perlu meningkatkan atau justru mengurangi intensitas interaksi dalam hal memfasilitasi peserta didik secara individual dan lain sebagainya. Unsur yang selanjutnya yaitu program aplikasi atau platform untuk pembelajaran model blended learning.
Terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam menerapkan pembelajaran blended learning, yaitu meliputi yang pertama, Web 2.0. Web yang digunakan untuk model pembelajaran blended learning adalah aplikasi software sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System, di mana platform ini dapat digunakan guru untuk mengunggah konten dan materi belajar, mengunggah media pembelajaran, kegiatan diskusi, dan lain sebagainya. Aplikasi selanjutnya yaitu Edmodo. Guru dapat memanfaatkan Edmodo untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa, memonitor aktivitas pembelajaran online, membuat kuis, latihan, atau ujian, serta mengunggah materi belajar. Aplikasi yang selanjutnya yaitu Google Group. Selain sebagai mesin pencari informasi, dalam perkembangannya, Google juga menyediakan beberapa fitur yang memfasilitasi pengguna untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online yang dapat digunakan untuk pembelajaran di mana saja, kapan saja, dan perangkat apa saja melalui G Suite for Education. Baiklah, cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nabila. Baik, itulah tadi presentasi mengenai pembelajaran blended learning. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya model pembelajaran blended adalah suatu model pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran dengan metode pengajaran berbentuk komputer baik secara offline maupun online. Nah, untuk membentuk suatu pendekatan pembelajaran berintegrasi, pembelajaran blended learning memiliki beberapa karakteristik. Nah, beberapa karakteristik pembelajaran blended learning tersebut merujuk pada Prayitno tahun 2015, diantaranya adalah model blended learning menggabungkan beberapa cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung atau tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Nah, terdapat beberapa model yang dapat digunakan guru untuk mengaplikasikan aktivitas pembelajaran online dan tatap muka dalam pembelajaran blended learning, yaitu meliputi model rotasi, model kelas flex, model slap blend, model virtual, dan memilih model kelas yang sesuai. Nah, dalam merancang model pembelajaran blended learning, pengajar perlu menguasai bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Beberapa kemampuan yang perlu dikuasai dalam proses pengintegrasian kedua pembelajaran ini, diantaranya yaitu kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik, teknik mengajar, dan teknik memfasilitas pembelajaran serta individual dan kelompok, kemampuan mengembangkan interaksi secara online, serta dapat mengaplikasikan kombinasi ketika kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model blended learning. Sekian itulah pembelajaran ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 6 menit lagi. Berapa menit? 6 menit lagi. Kurang nggak agak gitu? Yang video kita bikin kemarin 15 menit ya? 15. Yang 5 15 menitnya ini Zoom-nya berapa Nah, menit? ini di Zoom-nya udah lebih dari 30 kok kayaknya. Iya, Pak? Iya. Tadi Udahlah. kau nge-record dari menit ke berapa, Mai? Lupa. Dari awal dah. Ada tadi Lah, kita lebih nungguin kayaknya 15 Aisyah. menit tuh. Kita nungguin Aisyah tadi berapa lama? Aduh. Sudah lah, Dak. Ya, sudahlah tuh.